Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Tantina dan juga Bu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko kelas C. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan materi mengenai Introduction CK, Different Approach to Risk Management, Internal Audit Activities, and Reporting of Risk Management. Nah, namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok E. Yang pertama ada Leonita Agustin dengan NPM Mahir 135, lalu yang kedua ada Rizky Amalia dengan NPM Mahir 161, lalu yang ketiga ada Marta Ulima Nurung dengan NPM Mahir 203, dan saya sendiri, Fotoran Nurhasana dengan NPM Mahir 225. Nah, yang pertama kita akan membahas untuk bab 29, yakni mengenai tata kelola perusahaan dan juga manajemen resiko. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai corporate governance. Jadi, corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut UK Corporate Governance Code, Dewan Direksi harus menetapkan prosedur untuk mengelola resiko, mengawasi kontrol internal, dan juga menentukan tingkat resiko yang dapat diterima guna mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan ini merupakan tanggung jawab Dewan Direksi yang harus mematuhi regulasi serta kode etik. Nah, untuk meningkatkan efektivitasnya, perusahaan itu dapat membentuk beberapa komite khusus, yakni seperti komite manajemen risiko, lalu komite audit, lalu ada komite pengungkapan, lalu ada komite nominasi, dan juga ada komite remunerasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai OECD Principle of Corporate Governance. Nah, ini itu terdapat 6 prinsip. Yang pertama ada kerangka tata kelola perusahaan yang efektif, di mana definisinya adalah mempromosikan pasar yang transparan dan adil, alokasi sumber daya yang efisien, serta konsisten dengan hukum untuk mendukung pengawasan dan penegakan yang efektif. Nah, selanjutnya yang kedua yakni ada hak dan perlakuan yang adil bagi pemegang saham, di mana definisinya adalah melindungi dan memfasilitasi hak pemegang saham, serta memastikan perlakuan yang adil bagi semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan juga asing. Lalu yang ketiga ada investor institusional, pasar saham, dan perantara lainnya, di mana definisinya adalah memberikan insentif yang baik di seluruh rantai investasi, serta memastikan pasar saham berfungsi dengan cara yang mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Nah, selanjutnya yang keempat, yakni ada peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan, di mana definisinya adalah mengakui hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau perjanjian bersama, serta mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Lalu yang kelima ada pengungkapan dan transparansi, di mana definisinya adalah pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua hal yang material, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan juga tata kelola perusahaan. Nah, yang terakhir yang keenam yakni ada tanggung jawab Dewan Direksi, di mana definisinya adalah panduan strategis bagi perusahaan, pemantauan manajemen oleh Dewan, dan juga serta akuntabilitas Dewan kepada perusahaan dan para pemegang saham. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Future Direction of Corporate Governance. Nah, jadi kode tata kelola perusahaan itu terus diperbarui. Nah, sejak tahun 1992, kode FRC itu diperbarui setiap 2-3 tahun. Nah, pada tahun 2018, pemerintah Inggris itu mengusulkan 8 reformasi, yakni terkait gaji, suara karyawan, dan juga tata kelola perusahaan besar. Nah, awalnya ada rencana untuk mengganti FRC dengan badan baru. Akan tetapi, akhirnya itu diputuskan agar FRC, FCA, dan juga layanan kepailitan itu bekerja sama untuk meningkatkan pengawasan. Nah, tapi pemerintah itu juga tetap bisa turun tangan jika diperlukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai London Stock Exchange Corporate Governance Framework. Nah, jadi London Stock Exchange atau LSE itu memberikan panduan tata kelola perusahaan dengan fokus pada efektivitas dewan direksi. Nah, tata kelola ini itu bertujuan untuk memastikan manajemen yang baik, peran yang jelas bagi pimpinan perusahaan, serta pemenuhan hak pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya yakni kita akan membahas mengenai corporate governance for a financial service organization. Nah, jadi lembaga keuangan itu memiliki tata kelola yang ketat, mencakup pedoman bagi dewan direksi, lalu manajemen risiko, serta kebijakan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, untuk memastikan efektivitasnya, itu perlu dilakukan pelatihan rutin, evaluasi kerja, serta pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan dan kepatuhan hukum.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai corporate governance for a government agency. Nah, jadi itu terdapat gambar di mana gambar tersebut itu menggambarkan bagaimana tata kelola dalam sebuah lembaga pemerintah yang menghubungkan strategi, manajemen resiko, perencanaan bisnis, dan juga pengawasan eksekutif. Nah, proses itu dimulai dari perumusan strategi yang mencakup sumber daya, harapan, dan perubahan yang diperlukan. Nah, strategi ini itu kemudian diukur melalui balance scorecard yang menilai pencapaian berdasarkan kerangka kerja, prioritas strategis, dan juga langkah-langkah yang sedang dilakukan. Nah, manajemen risiko itu menjadi bagian penting dalam tata kelola, mencakup risiko jangka panjang, menengah, dan juga pendek yang harus diidentifikasi dan juga diawasi. Nah, hasil dari analisis risiko ini itu akan digunakan untuk menyusun rencana bisnis yang menetapkan langkah-langkah yang harus diambil, batas waktu, dan juga pihak yang bertanggung jawab. Nah, selain itu, terdapat komite eksekutif yang melakukan evaluasi berkala terhadap resiko, menyesuaikan asumsi, membuat perkiraan kinerja, dan juga menetapkan standar serta metrik untuk mengukur resiko. Nah, semua elemen ini itu saling berinteraksi untuk menciptakan sistem tata kelola yang efektif dan juga akuntabel. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluation of board performance. Nah, Dewan Direksi itu bertanggung jawab atas strategi dan tata kelola organisasi, di mana terdapat dua struktur utama, yakni yang pertama ada unitary board, yakni direktur eksekutif dan non-eksekutif dalam satu dewan. Lalu yang kedua ada two-tier board, yakni direktur eksekutif dalam komite eksekutif, non-eksekutif dalam dewan pengawas. Nah, evaluasi dewan itu mencakup yang pertama yakni struktur dan keanggotaan, di mana terdapat keahlian beragam, pergantian anggota terencana, dan juga komunikasi efektif. Lalu yang kedua ada tujuan dan keterlibatan, di mana terdapat pemahaman visi, strategi, dan risiko, serta partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas dan etika, di mana terdapat kepatuhan pada nilai etika, tanggung jawab, dan juga kepercayaan antar anggota. Nah, yang terakhir, yang keempat, yakni ada pemantauan dan evaluasi, di mana terdapat pengawasan kinerja, respon cepat terhadap perubahan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan berbeda terhadap risiko pengelolaan pada chapter 31. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko operasional. Jadi, risiko operasional itu dapat dianggap sebagai suatu jenis risiko yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan dimana itu tertanam dalam aktivitas, proses, dan kontrol yang menjalankan aktivitas utama suatu organisasi. Nah, sasaran utama manajemen risiko operasional yang baik adalah membangun ketahanan operasional dan keandalan proses. Nah, risiko operasional itu akan mengganggu aktivitas organisasi dan harus dikelola untuk meningkatkan ketahanan operasional. Basel 3 itu akan menggantikan metode Basel 2 dalam menghitung persyaratan dan risiko operasional dan memastikan bahwa bank ini memiliki cadangan yang cukup untuk menghadapi potensi kerugian. Nah, implementasinya itu ditunda hingga 2023 akibat dari pandemi. Selanjutnya adalah definisi dari risiko operasional. Jadi manajemen risiko operasional itu di bank itu mencakup kegagalan proses, sistem, manusia, serta faktor eksternal yang dapat menyebabkan sebuah kerugian yang besar. Nah, Basel 2 ini menegaskan bahwa pengelolaan risiko ini tuh penting, termasuk penipuan, gangguan bisnis, dan bencana alam, dimana selain risiko pasar dan kredit, kegagalan pengendalian operasional itu juga dapat menyebabkan kerugian besar. Oleh karena itu, integrasi manajemen risiko itu dengan pengendalian keseluruhan dan respon terhadap perubahan ekonomi itu sangat penting untuk melindungi aset bank. Nah, untuk pengukuran risiko sendiri itu dapat melibatkan sejumlah metode dan itu biasanya didasarkan pada informasi historis, informasi simulasi, atau kombinasi keduanya. Untuk mengukur risiko operasional, lembaga keuangan itu perlu mengadopsi pendekatan terstruktur, di mana bahkan setelah risiko ini sudah diidentifikasi, kuantifikasi hanya mungkin dilakukan jika jumlah kerusakan dan probabilitas risiko itu ditentukan. Selanjutnya adalah kesulitan dari pengukuran. Tentunya dalam mengukur risiko operasional di lembaga itu akan sulit karena
seperti kurangnya data, terutama untuk kejadian ekstrim, lalu kerugian yang diharapkan mencakup biaya langsung dan tidak langsung, seperti hilangnya pelanggan. Nah, audit internal itu berperan penting dalam memastikan efektivitas pengendalian risiko, yang dimana dibandingkan dengan industri lain, pengendalian risiko di lembaga keuangan ini akan jauh lebih kompleks. Sementara di perusahaan keuangan seperti transportasi itu juga akan menghadapi risiko operasional seperti kesalahan pengiriman dan kecelakaan yang perlu dikendalikan untuk menjaga efisiensi operasional. Nah, lalu perkembangan operasi atau perkembangan risiko operasional, di mana risiko operasional ini bersifat universal, tapi pendekatannya itu berbeda antara sektor keuangan dan non-keuangan, di mana lembaga keuangan itu harus mengukur risiko operasional sesuai dengan persyaratan Basel 2 dan 3, walaupun akan tetap terjadi tantangan. Nah, kesadaran akan risiko operasional itu perlu ditingkatkan melalui integrasi dan manajemen serta pelatihan staf. Nah, standar seperti ISO 31000 dan KOSO IRM itu mulai diadopsi untuk meningkatkan pengelolaan risiko. Apabila manajemen ini dapat menerima tanggung jawab atas risiko ini, maka integrasi yang buruk dapat berdampak negatif pada lembaga keuangan. Ini adalah manajemen risiko proyek. Jadi manajemen risiko proyek ini memiliki fokus pada penyelesaian proyek secara tepat waktu, sesuai anggaran, dan spesifikasi, serta mengelola ketidakpastian yang dapat mempengaruhi hasil. Lalu, selain mengurangi risiko, proyek juga harus terbuka terhadap peluang yang muncul selama pelaksanaan. Lalu fleksibel dalam pengelolaan risiko, itu juga akan memungkinkan organisasi untuk memaksimalkan manfaat dari proyek. Nah, lalu dijelaskan juga nanti tentang pengembangan manajemen risiko proyek, lalu adanya ketidakpastian dalam proyek, siklus hidup proyek, peluang dalam proyek, analisis manajemen risiko proyek. Dan yang terakhir adalah manajemen risiko rantai pasokan, di mana ISO 28000 di tahun 2007 itu menekankan pentingnya pengelolaan risiko dalam rantai pasokan, terutama akibat pengalihan daya, di mana risiko ini seperti gangguan pasokan, kualitas, dan tanggung jawab sosial itu harus dikendalikan. Nah, ruang lingkup organisasi perlu menilai risiko internal dan eksternal, termasuk ketergantungan pada pemasok dan dampaknya terhadap operasional serta keberlanjutan dari bisnis. Nah, kemitraan strategis itu membantu mengamankan pasokan dan menekan biaya, tetapi ketergantungan pada suatu pemasok itu juga dapat beresiko. Lalu dilakukan usaha patungan, lalu menawarkan solusi dengan berbagai kendali risiko dan modal untuk menjaga pasokan serta mengadopsi teknologi baru tanpa perlu akuisisi penuh. Nah, pengalih-dayaan operasi itu memungkinkan organisasi untuk menghemat biaya dan mendapatkan keahlian spesialis, tapi juga tidak sepenuhnya dapat menghilangkan resiko. Kontrak yang jelas itu juga harus mencakup alokasi resiko, penalti, dan insentif kinerja. Selain itu, hukum ketenagakerjaan di beberapa negara itu dapat membatasi adanya fleksibilitas pengalihan daya. Umumnya, pengalihan daya itu dilakukan untuk aktivitas non-inti seperti kebersihan dan catering dengan fokus pada efisiensi dan pengurangan biaya. Nah, manajemen risiko alih daya itu penting untuk mengelola risiko operasional dan reputasi. Kenapa? Karena kontrak itu harus mempertimbangkan risiko, nilai, durasi, keterampilan, dan pentingnya layanan. Alih daya itu dapat menghemat biaya dan meningkatkan fokus pada kompetensi inti, tapi juga dapat menambah kompleksitas dan risiko. Nah, mengontrakkan layanan tidak dapat menghilangkan semua risiko, sehingga evaluasi menyeluruh diperlukan agar tetap sesuai dengan toleransi risiko organisasi. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup audit internal. Nah, audit internal itu berfungsi sebagai pengawas independen dalam sistem manajemen risiko dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kontrol yang diterapkan oleh organisasi efektif. Hubungan erat antara audit internal dan manajemen risiko itu sangat penting karena menghasilkan pengelolaan risiko bergantung pada 4 aspek utama yang dikenal sebagai MADE, yaitu mandatory, assurance, decision making, and also effective and efficient processes. Jadi mandatory itu kepatuhan terhadap hukum, standar industri, dan persyaratan pelanggan. Assurance itu memberikan kepastian bagi manajemen dan pemangku kepentingan mengenal efektivitas kontrol risiko. Lalu selanjutnya ada decision making, memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada effective dan efficient processes, itu memastikan bahwa seluruh proses dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien.
Nah, meskipun terdapat perbedaan antara audit internal dan manajemen resiko, keduanya memiliki kesamaan dan memastikan bahwa resiko telah diidentifikasi, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar. Selanjutnya ada peran audit internal dalam manajemen resiko. Audit internal itu memainkan peran kunci dalam enterprise risk management dengan fokus pada meninjau pengelolaan resiko utama dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus. Terus mengevaluasi proses manajemen resiko guna memastikan bahwa sistem yang ada telah berjalan sesuai dengan standar terbaik, memeriksa keakuratan laporan resiko, memastikan bahwa resiko telah diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan benar kepada manajemen, lalu menjamin bahwa resiko telah dinilai secara tepat dengan menilai apakah metode yang digunakan untuk mengakur resiko sudah sesuai. Namun, audit internal tidak boleh mengambil keputusan atas respon risiko atau bertanggung jawab dalam mengelola risiko secara langsung. Audit hanya berperan dalam memberikan penilaian dan rekomendasi kepada manajemen. Lalu selanjutnya ada proses audit internal. Tahapan utama dalam audit internal itu meliputi pertama, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Jadi kalau perencanaan itu menentukan tujuan audit, memahami proses yang akan diaudit, dan menyusun program audit. Selanjutnya ada pelaksanaan, field work, itu menguji efektivitas kontrol internal, mengumpulkan data, dan melakukan analisis mendalam. Selanjutnya pelaporan, itu menyusun laporan temuan, rekomendasi, dan mendistribusikan kepada pihak terkait. Selanjutnya tindak lanjut itu memeriksa implementasi rekomendasi dan memastikan perbaikan diterapkan. Selanjutnya ada hubungan internal dan manajemen resiko. Jadi hubungan itu dikelola dengan baik agar saling melengkapi. Audit internal menilai efektivitas kontrol resiko, sementara manajemen resiko membantu dalam mendesain dan implementasi kontrol. Dalam kerangka 3 lini pertahanan, yang satu, pertama, manajemen operasional itu bertanggung jawab atas pengelolaan resiko sehari-hari. Kedua, fungsi manajemen resiko membantu dengan kebijakan dan metodologi. Ketiga, audit internal memberikan penilaian independen terhadap efektivitas sistem pengendalian. Beberapa organisasi juga menerapkan 5 jaminan dan menambahkan yang keempat, fungsi spesialis resiko seperti hukum dan keamanan informasi. Lalu yang kelima, audit eksternal dan regulator untuk kepatuhan terhadap standar industri. Lalu ada manajemen tanggung jawab dalam audit internal. Untuk memastikan efektivitas pengelolaan resiko, organisasi itu harus memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas antara manajemen eksekutif, fungsi manajemen resiko, dan audit internal. Jadi kalau sedangkan manajemen eksekutif itu memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola resiko organisasi. Sedangkan fungsi manajemen resiko itu menyediakan alat dan strategi untuk mengelola resiko secara efektif. Sedangkan audit internal itu memberikan assurance terhadap efektivitas sistem manajemen resiko. Nah, prinsip utama dalam pembagian tanggung jawab itu yang pertama, manajemen resiko berperan dalam mendesain dan mendukung kontrol resiko. Sedangkan audit internal itu memverifikasi dan mengevaluasi apakah kontrol tersebut berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir, manajemen eksekutif tetap bertanggung jawab atas kepemilikan risiko. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 35, yaitu ada pelaporan manajemen risiko. Nah, pelaporan risiko ini sendiri mencakup administrasi, rencana respon, laporan insiden, dan kinerja, serta manual manajemen risiko ini akan memastikan kepatuhan regulasi dan budaya pengendalian risiko. Nah, di sini laporan kinerja dan sertifikasi memerlukan pengesahan auditor eksternal. Dewan bertanggung jawab atas identifikasi, mitigasi, pemantauan, serta komunikasi risiko untuk menjaga keberlanjutan organisasi. Nah, pada slide selanjutnya ini ada pelaporan risiko, jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada jaminan dan pelaporan risiko. Nah, di sini persyaratan pelaporan semakin rinci dan organisasi sering membuat laporan terpisah untuk otoritas regulasi atau tujuan strategis. Nah, di sini beberapa akan menerbitkan laporan tanggung jawab sosial untuk menyoroti pencapaian mereka. Nah, studi kasus dari perusahaan di Bursa Efek London akan menunjukkan berbagai topik manajemen risiko dan pengendalian internal yang bisa kita lihat pada buku.
Nah, yang kedua itu ada Undang-Undang Sarbanes-Oxley pada tahun 2002. Nah, SOX atau Sarbanes-Oxley ini diterapkan untuk mencegah skandal keuangan dengan memastikan keakuratan laporan keuangan. Nah, undang-undang ini memastikan kontrol ketat, validasi data, dan audit eksternal. SOX juga berlaku bagi perusahaan di Amerika Serikat serta yang terdapat di bursa saham Amerika Serikat. Nah, banyak organisasi membentuk komite pengungkapan meskipun kepatuhannya dianggap mahal dan efektivitasnya masih diperdebatkan. Selanjutnya ini ada lanjutan dari jenis-jenis sebelumnya. Selanjutnya ada laporan risiko perusahaan Amerika Serikat atau AS. Nah, perusahaan yang terdapat di bursa saham Amerika Serikat diwajibkan mengungkapkan berbagai faktor risiko dalam laporan 10K atau 20F. Nah, laporan ini bersifat proaktif dan mencakup risiko industri, ekonomi, serta lingkungan seperti perubahan regulasi, bisa juga persaingan bisnis, ataupun fluktuasi mata uang atau serangan cyber, kondisi cuaca buruk, atau mungkin bisa jadi perubahan undang-undang yang berlaku pada bidang perpajakan. Nah, setiap risiko dijelaskan secara rinci dan SEC itu akan mempertimbangkan regulasi tambahan terkait struktur pelapor risiko perusahaan yang sedang melakukan hal tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada pelaporan risiko lembaga amal. Nah, di sini lembaga amal itu wajib memiliki manajemen risiko yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas mereka. Nah, pelaporan harus mencakup identifikasi risiko, kontrol, ataupun keterlibatan wali amanat yang mereka punya. Nah, fokus utama dalam pelaporan satu ini adalah kepatuhan, transparansi, evaluasi berkelanjutan. Jenis selanjutnya itu ada pelaporan risiko sektor publik. Nah, pelaporan risiko sektor publik wajib di banyak negara. Nah, pemerintah Inggris salah satunya itu menetapkan prinsip utama seperti transparansi, keterlibatan, proporsionalitas, bukti, serta tanggung jawab. Nah, struktur pelaporan risiko ini tersedia luas di badan pemerintahan di Inggris. Nah, selanjutnya itu ada laporan pemerintah tentang keamanan nasional. Nah, pemerintah kini lebih terbuka tentang ancaman keamanan nasional. Inggris menerbitkan laporan seperti Strategi Keamanan Nasional dan National Risk Register yang mengidentifikasi ancaman utama seperti bencana lingkungan, kecelakaan, serangan cyber, dan pandemi. Nah, analisis risiko menunjukkan bahwa meskipun pandemi telah diakui sebagai ancaman kritis, tindakan pencegahan sering tertunda karena faktor politik dan budaya organisasi. Selanjutnya, yang terakhir kita bisa lihat pada gambar ini, di mana gambar ini menunjukkan peta risiko keamanan nasional Inggris yang berdasarkan dampak dari kemungkinan risiko ini juga dikategorikan sebagai kritis, khawatir, waspada, dan kenyamanan untuk menentukan prioritas mitigasi. Nah, dalam tata kelolanya, pemerintah perlu proaktif mengalokasikan sumber daya secara proporsional dan memantau risiko secara berkelanjutan untuk menghadapi ancaman dengan selektif. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata maupun perilaku, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.